Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin Engkau bentuk karakter kami, agar menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah ketika berprestasi, tetaplah rendah hati. Bacaan diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 dan 20. Demikian sabda Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kota Laodikia merupakan pusat perbankan dan bisnis penukaran uang yang makmur. Karena letaknya yang sangat strategis, kota ini juga merupakan pusat perdagangan pada zaman Romawi. Kota ini terletak di lembah sungai Likus yang lebar. Maka kota ini pun dikelilingi oleh tanah yang subur, sehingga menghasilkan banyak rumput untuk domba dan juga wol. Wol hitam yang berkilau adalah hasil produksinya yang terkenal. Tidak hanya itu, Laodikia juga terkenal sebagai pusat pengobatan, dan yang paling terkenal adalah obat matanya. Laodikia sungguh kota yang sangat hebat. Dengan apa yang mereka miliki, mereka merasa sangat mampu untuk berdiri sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun. Hal ini terbukti ketika terjadi gempa bumi hebat pada tahun 60 Masehi yang menghancurkan kota-kota di Asia Kecil. Laodikia menolak bantuan finansial dari Kekaisaran Romawi. Kehebatan secara fisik membuat jemaat Laodikia pun merasa hebat secara rohani, sehingga membuat mereka tidak membutuhkan seorang pun untuk menolong mereka bertumbuh dan berkembang di dalam kerohanian mereka. Bahkan Tuhan sekalipun tidak. Ini dibuktikan dengan suratnya kepada jemaat di Laodikia, di mana dalam suratnya itu Tuhan memberikan kesempatan kepada jemaatnya ini untuk membukakan pintu baginya yang masih setia menunggu di depan pintu. Saudara yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Apakah saat ini kita merasa hebat dengan apa yang kita miliki? Merasa bangga terhadap diri sendiri ketika kita berhasil mencapai sesuatu atau memiliki sesuatu dalam hidup karena usaha keras kita? Ingatlah, jangan sampai kita kehilangan kontrol terhadap diri sendiri yang nantinya dapat menjadi kesombongan atau kebanggaan diri. Menyombongkan hal-hal secara fisik saja sudah merupakan kekejian di mata Tuhan, apalagi jika kita merasa sombong secara rohani.
Saat kita merasa kaya akan pengetahuan firman Tuhan, maka saat itu juga kita patut berhati-hati. Saudara yang terkasih, milikilah karakter rendah hati, yaitu ketika kita berprestasi atau sukses, janganlah menjadi sombong, melainkan tetaplah rendah hati, supaya Tuhan saja yang ditinggikan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sadar bahwa kami rentan terhadap kesombongan. Untuk itu kami mengundang Roh Kudus-Mu supaya masuk di dalam hati kami, agar menasehati kami selalu. Terima kasih ya Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit, kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Untuk mereka yang frustasi dan hilang semangat, kiranya Tuhan menolong agar mereka bangkit dan bersemangat kembali. Untuk pemerintahan bangsa kami, dari pemerintah pusat sampai yang ada di daerah, kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.